Mari kita menatap ke depan seperti itu sebalik baik. Itu. Yang berikut, bukti tim penjaringan dapat dilihat pada bundel arsip pada kantor desa Kende. Siapa ya? Seperti tadi yang disampaikan oleh Om Bisma. Itu ada dia ternyata. Makanya tadi saya langsung lega loh. Kalau selesai Pak, pasti kita sama memaknai apa yang disampaikan oleh Kasih Pemerintahan Desa. Yang berikut, demi kebaikan kita bersama, kami akan memfasilitasi untuk melihat bukti penjaringan yang dimaksud. Setelah itu kami akan mendampingi bersama Babinsa Kamtipmas untuk melihat bukti tersebut. Tapi ini dibanding dulu itu sementara karena kita dalam pertemuan. Jadi ini sikap BPD menyikapi surat Adinda atau Ananda Sarli selaku penulis aspirasi. Saya yakin maksudnya baik. Inilah kami bekerja dengan penuh keterbatasan. Saya tidak pernah merasa lebih daripada Bapak, adik-adik sekalian, tidak pernah. Hanya barangkali ada kepercayaan diberikan sehingga kami ditunjuklah masuk jadi anggota BPD seperti itu. Apapun itu, apapun bentuknya, tulisan atau lisan, saya tetap menerima aspirasi bentuk apapun. Insya Allah kami akan bersedia selaku penanggung jawab lembaga permusyawaratan desa. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak menjadikan bertambahnya kontrak pendapat, tidak menambah banyaknya jumlah perbedaan. Saya hormati Bapak Kasih yang mewakili Camat Kepalaian, dan saya hormati Bapak Kepala Desa Kinde, saya hormati Ketua BPD, dan yang saya hormati Bapak Bali Kamtipmas. Langsung saja Pak, mengenai jawaban atas surat yang saya masukkan masalah penjaringan dan penyaringan aparat desa. Dalam hal ini diatur dalam Perda 2017 seperti apa yang disampaikan oleh BPD tadi. Adapun penafsiran kemudian yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD dalam hal ini adalah kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Yang kemudian harus kita bersamakan persepsi Pak. Ini dapat, ini kata dapat. Dapat berarti bisa dan bisa juga tidak. Di garis bawahi tidaknya Pak, dalam hal tidak membentuk tim, kemudian cara apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam merekrut aparat desanya karena tidak membentuk tim. Dalam hal ini dia langsung mengambil alih. Dengan cara apa? Apakah melalui penjaringan dan penyaringan yang dihandle langsung oleh kepala desa itu sendiri, kemudian disampaikan kepada kecamatan, atau dilakukan penjaringan dan penjaringan kemudian penyaringan dilakukan apakah itu wawancara atau tes tertulis atau sekedar berkas. Kalau kemudian sekedar berkas yang menjadi suatu patokan dalam menentukan aparat desa, itu sudah melanggar ini Pak. Ini sudah melanggar Pak. Saya paham bahwa dapat dan bisa dan tidak. Ketika tidak, langkah apa yang kemudian dilakukan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan aparat desa? Ini yang harus dijelaskan dulu Pak. Langkah apa? Kemudian, tapi Pak sedikit Pak belum selesai. Kemudian saya butuh alat bukti tertulis mulai dari berita acara yang dilakukan oleh desa, kepala desa dalam hal ini karena sudah mengambil hak alih tidak membentuk panitia. Saya butuh berita acara yang direkomendasikan ke kecamatan, juga saya butuh berita acara dan berkas, kopian berkas-berkas teman-teman, nama-nama teman-teman yang direkomendasikan ke kecamatan. Karena apa? Sesuai dengan Perda 2017 juga menjelaskan 2 bakal calon yang dikonsultasikan di kecamatan itu 2 bakal calon yang sudah melakukan penjaringan dan penyaringan. Jadi
atas dasar apa dua nama ini sehingga diangkatlah nama yang direkomendasi yang diberikan SK. Apakah melalui tes tertulis, apa buktinya, atau menunjuk langsung? Kalau kemudian menunjuk langsung itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian secara berkas, kemudian secara berkas yang kemudian menggugurkan mereka dua nama itu, maka harus dilakukan penjaringan ulang kembali karena minimal dua calon yang harus direkomendasikan di kecamatan. Perlu kita pahami bersama, ini yang disampaikan dalam Perda dan Permendagri. Jadi saya butuh bukti secara berkas, butuh bukti hasilnya seperti apa sehingga mengangkatlah itu nama. Karena ada bukti yang saya dapat juga, Pak. Ini nanti kita akan hadirkan karena ya sementara ini belum hadir, bahwa seorang pendaftar bakal calon kemarin itu hanya dimintai KK dengan KTP. Kemudian namanya lah ditulis rekomendasikan di kecamatan. Dan kemudian saya juga sudah temui kecamatan, dalam hal ini camat langsung, bahwa yang dilakukan kepala daerah di sana hanya membuat surat pertanggungjawaban bahwa telah terjadi penjaringan dan penyaringan. Di kecamatan pada saat itu tidak punya berkas. Pak Camat saksinya ada. Nanti camat juga akan menjelaskan nanti kalau kemudian kami temui. Oke, saya kira sudah paham maksudnya. Ya. Memang benar Pak, itu Pak, bahwa kemarin kata dapat itu kita telah berkomunikasikan dengan Pak Adi Kepres seperti apa maksudnya ini kata-kata dapat, sehingga dikatakan di sana bahwa kata dapat itu boleh tidak, boleh iya. Nah, sekarang seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua bahwa sampai saat ini pergub belum ada. Nah, itu pergub seharusnya Pak sudah diterbitkan setelah terbit Perda. Karena kenapa? Itu pergub yang akan memberikan penjelasan secara luas tentang Perda. Sehingga dalam artian bahwa kata dapat itu pemerintah desa ini Pak dapat membentuk tim. Tujuannya apa? Sebab kalau tim terbentuk tentu ada penanggung jawabnya. Tidak mungkinlah kepala desa istilahnya langsung tangani. Nah, yang kedua, kalau terbentuk Pak, ada penanggung jawab dari baik dari masyarakat maupun dari BPD maupun kepala desa. Sehingga kepala desa diharapkan tidak campur tangan terhadap tim. Dia bertanggung jawab penuh terhadap proses penjaringan. Ada juga desa Pak, ada juga desa yang tidak melakukan tim. Dia hanya menunjuk salah satu stafnya, apakah itu kau pemerintah yang berkaitan dengan pemerintahan atau sekretaris desa. Yang ada di antara kepala desa yang tidak membentuk tim. Dari masalah dapat membentuk atau tidak, saya kira kita sudah pahami itu bahwa terserah apakah pemerintah kalau dianggap harus membentuk tim, ya silakan membentuk tim sesuai dengan yang ada. Kemudian penanggung jawab juga kan tim. Kaitannya dengan apa yang disampaikan bahwa pengangkatan aparat desa itu dalam Perda dikatakan bahwa setelah penjaringan berkas lengkap, maka panitia melalui kepala desa menyampaikan kepada camat dalam hal permintaan rekomendasi. Jadi rekomendasi itu sebelumnya itu ada pertemuan empat mata dengan kepala desa. Tidak boleh dicampuri oleh siapapun, termasuk saya Pak, tidak. Saya hanya membuat rekomendasi setelah kepala desa berkomunikasi dengan camat. Itu aturan Perda. Contoh, kalau ada 7 orang dalam satu jabatan itu pendaftar lengkap, maka ketujuhnya harus dilakukan. Mengenai siapa yang akan lolos, itu mereka berdua yang menentukan. Dalam hal ini tentu biasa saya dengar Pak Camat menyampaikan kepada kepala desa dalam apa. Tentu setelah diusulkan misalnya si A, B, si C, diusulkanlah misalnya Pak ini ya, diusulkan Pak Desa siapa yang diusulkan ini ya, misalnya yang sudah ada yang berkas. Oh ini Pak Desa. Kenapa si A? Oh begini. Kenapa si B? Oh begini. Kenapa si C? Begini. Karena menurut memang bahwa
Kenapa kepala desa mintai ya, alasan tertentu dalam hal menentukan kelolosan calon kepala desa? Karena kepala desa yang akan menggunakan ini kepala desa, bukan camat. Sehingga hanya camat dikatakan bahwa komunikasikan kepada camat bahwa ini dapat camat dan saya sedikit karena orangnya begini. Semua orangnya baik, hanya dia yang orangnya lebih terutama masalah bayarnya kepada pimpinan. Kemudian setelah itu Pak, saya selaku pemerintah setelah mereka mendapatkan kesepakatan baru satu rekomendasi itu disampaikan kepada kepala desa paling lambat 1 minggu sudah ada SK keputusan tentang pengangkatan kepala desa. Baik Pak, bisa saya tambahkan Pak? Silakan. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi Pak, bahwa kecamatan tidak boleh. Sementara di perda ini dijelaskan kecamatan bisa menolak atas rekomendasi yang disampaikan oleh desa ke kecamatan. Kok berputar-putar banyak ini Pak? Sangat jelas. Kemudian apa yang telah Bapak tadi sampaikan juga bahwa hanya mereka berdua yang bisa menentukan. Tolak ukur untuk menentukan itu harus transparan Pak. Tidak boleh sembunyi Pak. Harus transparan. Ada tidak di perda ini Permendagri dan apapun itu yang menjelaskan hanya 2 orang yang bisa menentukan. Yang bisa menentukan batas yang lolos dan tidaknya itu harus minimal melalui wawancara atau tes tertulis. Apa kemudian yang menjadi tolak ukur untuk memilih di antara 2 ini misalnya Pak? Harus dijelaskan dulu ini Pak. Iya, jangan kalau begitu Pak, seperti apa yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan Bapak bisa mempertanggungjawabkan nanti ketika kami RDPK Nginimaran di komisi hukum. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa mempertanggungjawabkan dan insya Allah kami akan RDPK ini Pak mengenai perda. Kalau kemudian perda ini tidak dilaksanakan, 2 institusi yang ada di Polman ini, legislatif dan bupati ini diinjak Pak. Tidak ada penjelasan di sini, hanya kepala desa dan camat yang akan menentukan. Yang menentukan itu hasil daripada kapasitas yang mendaftar itu. Kan seperti demikian tuh, apa kita mendaftar? Tunjuk saja kawan kepala desa. Ini Anwar, kepala ini. Oke, kepala desa sudah Pak. Saya Masalah pemberkasan. Bukankah pemberkasan itu sudah diatur dalam perda ini? Kemudian 2 nama itu yang kemudian menggugurkan nama si satu ini karena berkas tidak lengkap. Pasti itu alasan yang kemudian diambil. Ini kan pernah tidak. Kalau kemudian itu berkas yang nama-nama yang disodor itu kan 2 per jabatan. 2 Pak ya? Paham tidak Pak? 2 Pak toh? 2 per jabatan. 1 jabatannya itu lengkap berkas, satunya tidak. Maka diangkatlah yang lengkap berkas itu. Oke toh? Seperti demikian. Kalau kemudian begitu Pak, harusnya rekomendasi kecamatan itu merekomendasikan untuk melakukan penjaringan ulang karena hanya 1 bakal calon kalau seperti itu Pak yang lolos syarat untuk direkomendasikan. Sementara di perda ini dijelaskan minimal 2 bakal calon. santai Pak. Saya ini Pak, pesankan Pak ya Pak. Saya ini diingat saya begitu terangkat Pak, saya ingatkan saja. Iya. Ya, saya ingatkan saja. Kalau apa lah nih Pak? Iya, itulah saya ini anak jalanan Pak. Saya ini anak aspal Pak. Oke Pak ya. Ya, saya ini anak Saya jalanan. banyak lebar jadi saya sampaikan Pak di sini. Ya. Sebentar ini ya mungkin kami bisa ambil kopiannya, berkas nama-nama calon-calon yang mendaftar kemari. Saya satu saja. Yang lama dengan yang sekarang. Dan sekarang ini kan ada perangkat desa yang sekarang Pak. Ya, artinya kan ini ada penambahan. 3 ya berapa Kak? 2. 2. Apakah yang ini atau yang lama? Yang lama. Karena yang saya soal, saya betul kali ini, saya sengaja tidak lengkapkan karena saya ingin tahu seperti apa peningkatan yang aparat desa yang baru, yang lalu. Kok media terbuka waktu pendaftaran yang lalu? Karena kemudian ada. Coba sedikit Pak, saya tambah sedikit. Saya kira cukup Pak ya. Kami sudah datang. Si Pak Desa dan Pak Ketua BPD. Di sini sedikit contoh ya Pak ya. Dalam penjaringan hari ini antara 2 misalnya dimutasi Pak Kepala Sunggalung karena usia sudah tua dan jadi sudah dipensiunkan. Ini hanya contoh saja Pak, supaya kita tidak terjebak dari wilayah sebelumnya ini Pak. Jadi yang kedua tentang masalah kawan perencanaan. Jadi
cara penjaringannya kan sudah pasti itu Pak, dilakukan banyak persyaratan. Dia pakai SKCK, segala macam pemberkasan mungkin ada sekitar 9 sampai 10 lebih. Apa pertanyaan saya di sini? Apakah penjaringan kemarin seperti itu? Kemudian kepada Pak Kasih, tolong pengertian masalah penjaringan seperti apa menurut Bapak sama Ketua BPD? Bahwa yang dilakukan penjaringan dan penjaringan seperti apa yang diatur dari Undang-Undang Permendagri supaya kita tidak terjebak. 1,5 tahun kami berjuang, para kawan-kawan kami. Ini masalah sebenarnya bumerang Pak. Sudah lama kami selalu mengatasnamakan ingin berjuang, makanya jangan kita mengenakan diri di sini. Kalau salah atau kalau benar, oke kita bertahan. Intinya satu, apakah ini sudah sesuai dengan undang-undang? Kalau memang ini sudah diatur dari sesuai dengan undang-undang, oke tidak apa-apa. Kalau memang tidak, ya tidak. Bapak saya dikeluarkan sebagai seorang kepala dusun karena sesuai dari aturan. Makanya yang kedua, jadi yang kemarin-kemarin ini kenapa tidak dilakukan secara undang-undang? Jadi saya mau bukti, saya mau penjelasan Pak Kasih. Mungkin itu dulu Pak, jangan sampai kita terjebak dari wilayah. Misalnya kan ini kan intinya masalah aparat yang kemarin kan dua yang mau kita selesaikan. Cuman Pak Sarli sama Undin yang dia bahas itu orang lama. Kalau saya pribadi ya memang sih, tapi yang dia bahas orang lama. Jadi tolong Pak Kasih sama Pak Ketua BPD menurut pemahaman Bapak penjaringan dan penjaringan seperti apa yang diatur dari undang-undang supaya kita tidak panjang ribet. Sekian dari saya dulu Pak. Oke, Terima kasih Pak. Saya tambahkan sedikit Pak. Peninggalannya begini Pak. Dalam tim ini saya terlibat, tetapi bukan di kapasitas selaku BPD. Artinya jauh sebelum saya jadi anggota BPD itu sudah ada tim dibentuk, atau bukan jauh, tapi saya belum jadi anggota BPD. Tetapi dengan kesepakatan ketika kami tunjuk selaku tim, saya katakan bahwa saya itu tidak mau ke kantor, saya di rumah karena saya sibuk. Malah saya berkata jangan saya terlibat. Tapi saya tidak tahu nilai apa diberikan teman di kantor ini sehingga saya tetap dikasih masuk selaku nama di situ. Maka saya pesan dengan sekretaris tim bahwa saya itu aja tidak bekerja, saya hanya menandatangani dokumen. Dia setuju. Makanya yang bekerja dia adalah sekretaris saja, bukan saya. Saya hanya menandatangani dokumen. Bentuk kalau yang diminta tahapan mulai dari A sampai Z, saya jujur tidak semua dilakukan, tetapi garis besarnya dilakukan. Membuka secara umum. Sebentar Adenda, sebentar. Ya. Gantian nih. Yang tahu persis seperti apa dilakukan bentuk penjaringan itu adalah sekretaris tim. Tetapi salah satu yang saya bisa maknai adalah kalau sudah berkas peserta memasukkan berkas, berarti itu adalah bentuk jaringan. Kalau saya memaknai ya, setelah panitia atau tim memverifikasi atau membaca, memeriksa berkas, berarti itu adalah bentuk penjaringan. Setelah terbuka bahwa ini lengkap atau tidak, maka pekerjaan dan terhenti untuk diserahkan ke kecamatan untuk Kasih Pak Desa. Nah, ironisnya di sini adalah Minta ke saya, iya, merubah poin persyaratan, ya, ya kan? Untuk begitu. Apa namanya kebijakan kan? Iya. Nah, tapi saya tidak berani. Iya Pak. Saya hanya menambah waktu pendaftaran. Iya Pak. Nah, ya kan seperti itu. Jadi dalam hal ini saya sudah tahu apa yang Anda maksud. Lebih baik kita serahkan. Oke? Kasih menjelaskan itu. Saya sampai di sini Pak. Ini dalam hal yang direkomendasikan di kecamatan itu minimal 2 berkas lengkap. Berarti dalam hal ini panitia sepakat bahwa dua berkas yang dibawa direkomendasikan ke sana ini lengkap atau tidak Pak? Berarti sudah bahkan kalau itu yang direkomendasikan ke sana Pak. Ini yang perlu dipahami itu juga Pak. Berarti sepakat tidak panitia, ada sekretaris panitia, itu panitia Bapak sendiri sepakat tidak 2 berkas itu, 4 berkas itu yang dikirim ke kecamatan itu adalah lengkap. Terakhir saya sampaikan. Memenuhi persyaratan untuk menjadi calon. Terakhir saya sampaikan. Ya.
Iya Pak. Kenapa poin persyaratan kami tidak rubah? Iya Pak. Karena saya memaklumi keluhan pendaftar Ya. bahwa kami tidak bisa memenuhi ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Iya. Pak. Seperti Makanya apa saya yang katakan dikatakan? hari itu kita Ya. ada di situ, Memberikan kasih masuk penjelasan. saja berkasnya. Iya, Nanti panitia yang verifikasi. Iya. Masalah lengkapnya, Ah. kalau panitia antar ke sana berarti nilainya barangkali lengkap. Nah, Ya. walaupun tidak memenuhi semua tuntutan yang ada di persyaratan khusus itu, Ya, yang saya yang paham, dituntut Pak. peserta. Jadi, Jadi saya kira tidak, lebih baik kita serahkan ini supaya selesai. Lebih baik Kayak serahkan gini kita. Pak, Pak. ini kan kita kan itu ya dulu. Jadi saya kiranya kita kayak pemateri, kita kayak peserta. Tadi saya bertanya, tapi jawaban saya belum dijawab. Jadi kita dulu paham dulu, ini sasar apa? Pak ini nggak usah kasih jalangan, di lapangan atau di sisi jalangan ada tamu datang. Jadi kita paham dulu fungsi rapat seperti apa. Kita lihat DP. Masalah Sudah saya saja. Dari persoalan yang hari ini dibuka Kalut dengan Kadis Galut itu sudah sesuai Pak. Diumumkan terbuka, ada pendaftaran. Tapi yang hari ini ada di kantor desa, saya katakan itu bukan perangkat desa. Karena tidak melalui prosedur yang ada. Dan sedikit Pak, bahwa yang melapor ke Ombudsman Sulawesi Barat itu adalah saya. Dari dulu sebelum era Pak Ketua BPD Pak Sahabudi, saya sering menyurat ke BPD, camat, PMD sampai saya pernah RDP satu kali Pak. Mungkin Pak Desa masih ingat. Tapi pada saat itu saya dilarang berbicara karena bukan perangkat desa. Kemudian terakhir ke Ombudsman Sulawesi Barat. Tadi Pak Kasih katakan yang melapor tidak tahu mekanisme atau justru kepala desa yang tidak mau melakukan perda nomor 2017. Kenapa di Landikot bisa dilakukan, di KNJ tidak? Betul. Ini konon Pak. Ini berdasarkan nomor 2003. Di Landikot bisa kenapa di KNJ tidak Pak? Ya. Di Landikot juga. Ini sudah ada itu Pak. Yang saya pasang. Ini Pak. Mengenai masalah pengumuman pendaftaran Pak. Ini sudah ada.